Halo semua, di video kali ini saya akan membahas ada pola Golden Cross di IHSG. Apakah ini berarti saatnya IHSG ke masa bullish? Nah, sampai dengan awal September 2023 ini, saya buat waktu itu kalau nggak salah tanggal 8 September ya, masih awal bulan, indeks itu kayaknya susah banget nembus level 7.000. Belakangan tanggal 20-an ini sudah 7 ribuan, 7.000 berapa belas gitu. Nah, dengan semakin dekatnya pemilu dan pilpres, ada kesan seolah-olah market itu lebih wait and see. Belum lagi isu suku bunga dan lain-lain. Nah, tapi secara teknikal ya, muncul sinyal golden cross. Nah, apakah ini pertanda bagus gitu ya? Nah, eh, kalau Bapak Ibu Google, ya kalau ini saya akan ambil dari Britannica Money, golden cross itu merupakan istilah dalam analisa teknikal di mana ketika moving average, moving itu bergerak, average itu rata-rata, rata-rata bergerak 50 hari, MA50, memotong ke atas, rata-rata bergerak atau moving average 200 hari, MA200. Nah, merupakan pertanda pasar akan naik dalam jangka panjang atau memasuki periode pasar bullish. Jadi golden cross itu adalah indikator dalam analisa teknikal. Teknikal itu kalau kita pelajarin, dia itu semuanya menggunakan analisa kinerja pada masa lalu. Jadi dia tidak melihat ke depannya kayak apa, dia cuma lihat masa lalunya kayak apa. Nah, bullish itu kenapa orang sebut bull gitu ya, kerbau gitu. Karena tanduknya kerbau itu kalau menanduk dia ke atas. Jadi bentuknya tuh seperti saham tuh lagi naik gitu, tanduknya ke atas. Kalau di Hong Kong mereka sebut dengan Hang Seng. Hang Seng itu kalau di Hang itu bukan Hang apa ya? Itu Heng Seng. Heng itu artinya naik tapi seperti ini ya. Jadi itu Heng itu begini, Seng itu naik. Nah, jadi miring naik gitu. Nah, jadi bentuk bull itu seperti kerbau yang sedang menanduk ke atas. Nah, jadi kenapa kalau periode market bullish itu disebut dengan periode ketika harga saham sedang naik. Nah, cara ngitungnya bagaimana, Pak? Jadi misalkan kalau saya sebut MA50, moving average 50 hari, berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, Sabtu minggunya libur, di skip, tanggal 8, 9, 10, dan seterusnya dijajar sampai 50 hari di average. Kalau 200 hari juga di average. Jadi kalau misalnya dijumlahkan semuanya, contoh ya 1000 tambah 1100 tambah 900, total 3000, dia average sama dengan 1000. Nah, itu. Nah, itulah cara menghitung moving average. Nah, kalau ada golden cross, ada juga namanya dead cross. Jadi golden itu naik, lawannya turun dead mati cross gitu. Nah, caranya adalah sama persis menggunakan moving average 50 sama 200. Bedanya kalau golden cross itu memotong ke atas, kalau dead cross itu memotong ke bawah. Nah, dead cross itu juga merupakan tanda atau istilah dalam analisa teknikal di mana saham akan memasuki pasar bearish, beruang. Nah, kenapa disebut turun itu beruang begitu? Nah, karena kalau beruang itu mencakarnya itu ke bawah. Jadi kalau tanduk dia tanduknya miring ke atas, kalau ke beruang cakarnya miring ke bawah. Jadi kalau pasar lagi jelek ya sebut juga periode pasar bearish gitu. Nah, kemudian kalau kita ambil dari grafik Yahoo Finance ya, sebenarnya banyak sih analisa teknikal ya. Bisa pakai RTI, bisa pakai juga mungkin Investing ID ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di sekuritas gitu. Kita bisa bikin MA50 sama MA200. Nah, ini di Yahoo Finance yang warna eh, ini itu adalah moving average 50 hari. Nah, kalau yang hijau ini moving average 200 hari. Moving average itu sebetulnya merupakan tren jangka panjang. Jadi karena menggunakan average, dia kalau pas lagi naik nggak terlalu terpengaruh, kalau pas lagi turun juga nggak terlalu terpengaruh. Jadi dia harus naik terus-menerus, baru dia punya average bisa naik ke atas, ataupun turun ke bawah. Nah, ketika dia cross dari bawah, MA50 memotong MA200 dari bawah, disebutlah dengan golden cross. Artinya jika indikator ini benar sesuai teorinya, maka IHSG akan memasuki masa bullish.
titik cross-nya itu sebetulnya terjadi pada akhir Agustus yang lalu, di mana level IHSG 6953. Jadi pada titik ini sebetulnya secara teknikal ya, menandakan IHSG sedang memasuki pasar bullish. Apa benar gitu ya? Nah, ini adalah data dead cross dan golden cross selama 5 tahun terakhir dari 2018 sampai 2013. Dari periode ini, dead cross terjadi di titik ini, waktu itu tahun 2019. Ternyata benar ya, tidak lama setelah itu memang turun, pas ketemu COVID jatuhnya dalam. Kemudian marketnya rebound, nah golden cross terjadi di sini. Ketika golden cross terjadi, kebetulan juga IHSG-nya plus, ya bahkan melanjutkan bullish jangka panjang. Kemudian di sini dead cross lagi, dia turun, tapi berbeda seperti tahun 2020, turunnya tidak dalam karena waktu itu mungkin tidak ada COVID ya. Nah ini turun ke bawah, ini mungkin berlangsung selama dari September ke September ya, jadi kira-kira 1 tahun. Setelah terjadi dead cross, ini indeks IHSG-nya mengalami periode ya nggak kemana-mana lah, turun dalam nggak, tapi nggak kemana-mana selama 1 tahun. Nah kemudian di Agustus ini terjadi lagi kebetulan golden cross. Jadi kalau secara statistik sebetulnya golden cross dan dead cross ini indikator yang bisa dikatakan sangat jarang terjadi. Dan ketika dia terjadi dalam jangka menengah panjang, ya kalau di sini kita ngomong dari 2019 bulan Juli ya sampai dengan 2020 bulan Agustus, sekitar setahun marketnya bearish. Ketika terjadi golden cross dari November 2020 sampai dengan September 2022. Ya, jadi hampir 2 tahun bullish. Nah, jadi dead cross pertama bearish 1 tahun, golden cross pertama bullish 2 tahun, dead cross kedua bearish 1 tahun. Nah, golden cross kedua ini gimana? Ya, kalau misalnya sesuai historis, mudah-mudahan untuk paling tidak 1 tahun ke depan marketnya akan cenderung lebih bullish seperti itu. Apakah langsung naik tinggi seperti itu? Kayaknya sih tidak ya. Dia bisa naik tinggi karena kemarin jatuh dalam. Tapi kalau dia nggak jatuh dalam, ya mudah-mudahan mungkin seperti ini, tapi trennya naik. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi rekap yang tadi ya. Kalau misalkan kalau pas lagi bearish bagaimana, bullish lagi bagaimana gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Katakan golden cross ini terjadi di akhir Agustus 2023. Waktu itu IHSG 6.950-an. Sekarang secara teknikal, ya, dia memasuki masa bullish. Fundamentalnya apa? Penggeraknya apa? Karena kan nggak bisa tanpa alasan juga gitu kan. Nah, kalau dugaan saya adalah tren penurunan suku bunga global. Suku bunga di 2023 ini memang sudah hampir bisa dipastikan tidak akan mengalami penurunan. Kita baru mau turun saja, sekarang ada masalah baru. Harga beras mahal, harga minyak juga naik tinggi gitu. Biasanya kalau harga minyak naik tinggi, penurunan inflasi itu jadi terkendala. Tapi fenomena harga minyak tinggi, harga minyak rendah, harga batu bara tinggi, harga batu bara rendah itu tidak terus-menerus. Ada waktunya dia tinggi, ada waktunya dia rendah. Nah, 2024 saya sih cukup percaya bahwa kondisi-kondisi yang menjadi penyebab inflasi tinggi di 2023 ini ya mungkin sebagian besar atau mungkin semuanya akan relatif lebih terkendali. Jadi pada saat itu di 2024 kita akan berbicara tren penurunan suku bunga dan yang orang tunggu-tunggu itu adalah yang Amerika Serikat. Nah, apabila misalkan Amerika Serikat benar jadi menurunkan suku bunga, maka ini yang akan menjadi pendorong atau mengafirmasi bahwa technical golden cross ini didukung oleh data fundamental. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah golden cross ini berarti kalau saya entry di 6953, indeksnya nggak mungkin jatuh di bawah itu? Ya tentu tidak. Kita masuk di titik itu, besoknya turun, besok lusanya turun juga sangat mungkin. Volatilitas juga tetap ada gitu. Nah, jadi ini sekali lagi lebih ke momentum untuk untuk jangka waktu menengah panjang. Berapa lama, Pak? 1 sampai 2 tahun. Ya, di periode sebelumnya, ketika terjadi golden cross, bullishnya 2 tahun. Tapi waktu itu karena kena COVID gitu. Nah, kalau
tidak sampai 2 tahun, mudah-mudahan 1 tahun oke lah gitu ya. Nah, jadi bagi investor yang agresif, yang mungkin reksadana saham cocok untuk dia punya profil, bisa mempertimbangkan jenis reksadana saham untuk portofolio utamanya. Nah, tapi tetap saja karena pasar penuh ketidakpastian ya, beruang bisa jadi bull bisa balik jadi beruang lagi. Walaupun kita senang dengan saham, kita punya profil agresif, tetap perlu dilakukan namanya aset alokasi. Dengan demikian, ketika pasar saham mungkin sedang kurang bagus, kita punya portfolio obligasi yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.